Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan belajar kimia yuk. Belajar kimia dengan senang, tenang, dan menyenangkan. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Oke, ini adalah materi kelas 11. Kesetimbangan kimia. Oke. Reaksi dikatakan setimbang itu jika besarnya laju reaksi ke kiri itu sama dengan besarnya laju reaksi ke arah kanan. Oke. Nah, nanti ada beberapa ketetapan kesetimbangan. Yang pertama, tetapan kesetimbangan itu disimbolkan dengan huruf KC. Sesuai dengan simbolnya KC, K itu tetapan kesetimbangan, C itu berasal dari kata konsentrasi. Oke ya, berarti yang pertama kali kita bahas adalah KC, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Beberapa poin yang perlu diingat untuk KC, bahwa KC itu nanti melibatkan fase, berarti fase yang terlibat di dalam KC itu hanya ada dua, yaitu fase gas atau yang sering disimbolkan dengan G, dan ada fase larutan yang disimbolkan dengan huruf atau simbol Aki. Oke, berarti KC nanti ada gas sama ada larutan. Kemudian bagaimana kita menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi. Oke, berarti di sini juga sebagai salah satu ciri bahwa reaksi kesetimbangan itu anak panahnya bolak-balik. Berarti ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Oke, sekarang kita akan membuat persamaan KC-nya. Di sini ada reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas membentuk kesetimbangan menjadi 2NH3 gas. Oke, bagaimanakah persamaan tetapannya? Tetapan kesetimbangan yang kita bahas pertama kali adalah KC. Oke, KC dari kata C-nya adalah konsentrasi. Berarti nanti tetapan kesetimbangan itu selalu di sebelah kanan, dibagi sebelah kiri, dipangkatkan koefisiennya. Karena di sini adalah KC, berarti yang terlibat nanti hanya fase gas dan fase aki. Berarti pertama kali kalian lihat fasenya, oh ternyata di sini semua fasenya adalah fase gas. Berarti semua terlibat. Sebelah kanan dibagi sebelah kiri. Terus bagaimana penulisannya? Karena KC adalah konsentrasi, maka yang disimbolkan di sini adalah kurung siku. Karena kurung siku itu mewakili dari konsentrasi. Berarti di sebelah kanan itu ada konsentrasinya NH3, pangkatkan koefisiennya 2, dibagi konsentrasi yang sebelah kiri, berarti konsentrasi N2 pangkat koefisien 1, kemudian dikali konsentrasi H2 pangkat koefisien 3. Oke, itu adalah penulisan persamaan KC-nya. Oke, paham ya? Terus nanti pada saat perhitungan bagaimanakah menghitung konsentrasi NH3 ataupun konsentrasi N2 ataupun konsentrasi H2 itu dari rumus mol dari NH3 dibagi dengan volume. Berarti kalau di sini kita ganti N2 ya tinggal menyesuaikan. Berarti yang di atas adalah molnya N2 dibagi dengan volume. Oke, ini untuk mencari konsentrasi dari NH3 ataupun yang lainnya. Berarti dengan membagi mol dan volume. Kemudian contoh reaksi yang kedua. Misalkan ada reaksi seperti ini. Na2CO3 solid ditambah SO2 gas ditambah setengah O2 gas membentuk kesetimbangan menjadi Na2SO4 solid plus CO2 gas. Bagaimanakah penulisan persamaan KC-nya? Oke, kita tulis di sini. KC sama dengan, ingat, KC, fase yang terlibat hanya fase gas dan aki, fase gas dan larutan. Di sini muncul S, berarti S itu
kita abaikan. Ini gas berpengaruh, ini gas berpengaruh, ini es kita abaikan. CO2 gas berpengaruh. Berarti Kc nanti tinggal konsentrasi sebelah kanan dibagi konsentrasi sebelah kiri pangkat koefisien masing-masing. Oke, berarti di sini di sebelah kanan ada siapa? Konsentrasi CO2. Pangkat koefisiennya berapa? 1. Dibagi konsentrasi SO2, pangkat koefisiennya 1, kemudian di sini ada O2, pangkat koefisiennya adalah setengah atau akar dari O2 nantinya. Oke, paham ya? Itu adalah cara menuliskan persamaan untuk Kc. Kemudian, tetapan kesetimbangan yang kedua, tetapan kesetimbangan yang kedua itu disimbolkan dengan huruf Kp. Kp itu adalah tetapan kesetimbangan tekanan. Berarti di sini nanti poin yang perlu diingat bahwa untuk Kp, fase yang terlibat itu hanya fase gas. Oke, berarti fase yang terlibat hanya fase gas. Misalkan ada sebuah reaksi seperti ini. Oke, berarti misalkan ada reaksi 4NH3 yang berfase gas ditambah dengan 3O2 yang berfase gas membentuk kesetimbangan menjadi 2N2 berfase gas ditambah dengan 6H2O berfase gas. Bagaimanakah kita menuliskan tetapannya atau menuliskan persamaan Kp? Oke, berarti Kp itu sama dengan tekanan kanan dibagi tekanan kiri pangkat koefisiennya. Oke, berarti di sini fase yang terlibat hanya fase apa? Gas. Coba dicek. Gas, 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 gas. Berarti kan semua terlibat. Aman ya? Berarti nanti Kp rumusnya kalau konsentrasi tadi disimbolkan dengan kurung siku, kalau tekanan ya dituliskan P-nya saja. Berarti P dari sebelah kanan itu ada P-nya N2. Dipangkatkan koefisiennya 2. Berarti di sini bisa dibaca tekanan parsial dari N2. Kemudian dikali dengan tekanannya H2O, pangkat koefisiennya 6, dibagi tekanan di sebelah kiri, yaitu tekanan dari NH3, pangkat koefisiennya, kemudian ada tekanan O2, pangkat koefisiennya. Oke, paham ya perbedaan antara Kc dengan Kp? Kalau Kc yang terlibat adalah konsentrasi, sedangkan Kp yang terlibat adalah tekanannya. Kemudian, ketika mencari konsentrasi, itu kan tinggal memasukkan mol dibagi dengan volume larutannya. Bagaimana kalau kita mencari tekanan N2 atau tekanan H2O atau tekanan NH3? Oke, misalkan kita simbolkan aja mencari Px gitu ya. Berarti mencari tekanan X atau tekanan parsial X. Berarti ketika kita mencari tekanan parsial X, berarti di sini nanti adalah molnya X dalam keadaan setimbang dibagi dengan mol total, kemudian dikali dengan tekanan total. Oke ya, berarti mencari Px-nya dari mol X dibagi mol tot. Oke, berarti mol X dibagi mol tot dikali dengan P tot. Ya, berarti mol X dibagi mol total dikali dengan tekanan total. Oke, itu cara menuliskan persamaan Kc dan Kp. Perlu diingat bahwa Kc itu fase yang terlibat adalah gas, sedangkan Kp itu fase yang terlibat adalah kalau Kc itu fase yang terlibatnya gas dan larutan, sedangkan Kp itu fase yang terlibat hanya gas. Kemudian, poin selanjutnya di dalam tetapan kesetimbangan adalah menentukan harga alfa. Apa itu alfa?
alfa itu adalah simbol dari derajat ionisasi atau bisa disimbolkan sebagai derajat disosiasi atau bisa diartikan sebagai derajat penguraian. Terus, bagaimana rumus mencari alfa? Berarti alfa itu nanti sama dengan mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula. Ya, berarti alfa itu sama dengan mol yang bereaksi dibagi mula. Kalau misalkan mau jadikan persen ya tinggal nanti dikali 100%. Oke, itu teori KC, KP, kemudian alfa. Oke, selanjutnya kita akan bahas poin-poin tentang kesetimbangan kimia yang tadi sudah KP, KC, sama alfa. Kemudian selanjutnya hubungan KP dengan KC. Bagaimana hubungan KP dan KC? Oke, hubungannya baik-baik saja. Oke, hubungan KP dan KC bisa dituliskan dengan rumus sebagai berikut. KP itu sama dengan KC dikalikan R dikalikan T dipangkatkan delta N. Oke, berarti hubungan KP dan KC bisa dituliskan dengan rumus seperti ini. Oke, berarti KP itu sama dengan KC dikali R kali T dipangkatkan delta N. Oke, kita kupas simbol-simbol itu maksudnya apa. KP kalian sudah tahu, KC sudah tahu, R itu seperti tetapan gas ideal, tetapan Rydberg yang besarnya 0,082 dalam satuan liter ATM per mol Kelvin. Sedangkan T besar itu adalah simbol dari suhu yang satuannya harus dalam satuan Kelvin. Berarti misalkan nanti ada derajat Celcius, supaya jadi Kelvin tinggal ditambah 273. Kemudian lah ini yang perlu diingat-ingat yaitu adalah delta N. Delta N itu apa sih? Kayak sekarang gini, diingatkan kembali tadi KP itu kan yang terlibat fasenya adalah gas. Sedangkan KC itu yang terlibat fasenya adalah aki sama gas, larutan sama gas. Berarti ketika KP dihubungkan dengan KC, berarti fase yang dipakai hanya fase gas saja. Oke ya, berarti hubungan KP dan KC nanti yang dipakai hanyalah fase gas saja. Oke, terus apa simbol delta N? Delta N itu adalah koefisien gas, berarti nanti koefisien yang dihitung hanya yang berfase gas di sebelah kanan dibagi dengan koefisien gas di sebelah kiri. Saya ulangi bahwa delta N adalah koefisien gas sebelah kanan dikurangi koefisien gas sebelah kiri. Oke, nih ya, berarti saya beri tanda merah supaya kalian ingat bahwa delta N itu koefisien gas sebelah kanan dikurangi koefisien gas sebelah kiri. Misalkan ada sebuah reaksi, ya, berarti misalkan ada reaksi seperti ini. 2H2S, oke, misalkan ada reaksi 2H2S ditambah dengan 3O2, 2H2S gas, ditambah dengan 3O2 gas, membentuk kesetimbangan menjadi 2H2O gas, ditambah dengan 2SO2 gas. Oke, bagaimanakah kita menuliskan hubungan KP dengan KC-nya? Oke, berarti bisa kita tulis KP itu sama dengan KC dikalikan R kalikan T dipangkatkan delta N. Oke, berarti di sini fokusnya kita
belajar mencari delta N. Delta N itu koefisien gas sebelah kanan. Sebelah kanan kan ini. Semua sudah dalam bentuk gas. Berarti dihitung 2 ditambah 2. Berarti koefisiennya di kanan ada 2 ditambah 2. Berarti di kanan ada berapa? 4. Dikurangi koefisien gas sebelah kiri. Gas. Berarti terlibat semua. Di sini koefisiennya berapa? 2. Di sini koefisiennya 3. 2 ditambah 3, 5. Berarti di sini nanti 4 dikurangi 5. Atau bisa kita tulis KP itu sama dengan KC dikali RT dipangkatkan negatif 1. Oke, paham ya? Jelas ya? Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pergeseran kesetimbangan. Oke, bahwasanya kesetimbangan itu bisa bergeser ke arah kiri dan bisa bergeser ke arah kanan. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kesetimbangan itu akan bergeser? Darah-darah, kita bahas mulai pertama. Yang pertama, yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu adalah faktor suhu. Oke, berarti faktor yang pertama yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah faktor suhu. Oke, kata kuncinya ketika suhu dinaikkan. Oke, berarti ketika suhu dinaikkan, istilah dinaikkan itu bisa aja suhu diperbesar gitu ya. Suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser. Reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Berarti endoterm itu yang delta H bernilai positif. Oke, paham ya? Berarti ketika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke endoterm. Kebalikannya, ketika suhu diturunkan atau diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm, yaitu yang delta H bernilai negatif. Oke, itu kata kunci ketika pergeseran kesetimbangan itu dipengaruhi oleh suhu. Oke, berarti suhu dinaikkan ke arah endoterm, suhu diturunkan ke arah eksoterm. Atau keywordnya, kata kunci mudah menghafal itu adalah nascendo. Oke, berarti untuk suhu, kata kuncinya cara mudah menghafal triknya adalah nascendo. Berarti suhu itu nascendo. Apa sih nascendo? Suhu dipanaskan ke arah endoterm. Oke, berarti suhu dipanaskan itu kan sama aja dengan suhu dinaikkan ke arah endoterm. Oke, berarti triknya ketika suhu itu adalah nascendo. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu tak jadikan satu aja, yaitu tekanan sama volume. Jadi tekanan dan volume. Kenapa saya jadikan satu? Karena tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Berarti ketika ada tekanan diperbesar, itu sama artinya dengan volume diperkecil. Ya, berarti ketika ada tekanan diperbesar itu sama dengan volume diperkecil. Terus reaksi itu bergeser kemana? Reaksi itu akan bergeser ke koefisien kecil. Oke, paham ya? Berarti ketika ada tekanan diperbesar, itu sama aja dengan volume diperkecil, yaitu dia akan bergeser ke arah koefisien kecil. Kemudian yang kedua, ketika tekanannya diperkecil, itu sama dengan volume diperbesar. Berarti reaksi nanti akan bergeser ke arah koefisien besar. Oke, paham ya? Berarti ini adalah
untuk pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh tekanan ataupun dipengaruhi oleh volume. Oke, atau triksnya adalah volcil-kocil. Oke, berarti kata kunci untuk menghafalkan biar mudah adalah volcil-kocil. Apa itu volcil-kocil? Ketika volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah koefisien kecil. Oke, jelas ya? Dengan kata kunci, tekanan sama volume itu berbanding terbalik. Oke, berarti kebalikannya. Kalau volume besar, bergeser ke arah koefisien besar. Kemudian yang ketiga, faktor pergeseran kesetimbangan yang ketiga itu adalah faktor konsentrasi. Oke, berarti yang ketiga adalah faktor konsentrasi. Bagaimana pengaruhnya konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan? Oke, saya jelaskan bahwa ketika konsentrasi itu diperbesar itu bisa diartikan ditambah atau dinaikkan, maka reaksi itu akan bergeser ke lawannya. Oke, berarti reaksi akan bergeser ke lawannya. Misalkan yang ditambah itu konsentrasi di sebelah kiri, maka reaksi itu akan bergeser ke lawan, berarti di sebelah apa? Kanan. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Ketika konsentrasinya dikurangi atau diperkecil, ya, berarti istilah dikurangi, diperkecil itu sama aja, maka reaksi itu akan bergeser ke dirinya sendiri. Oke, berarti reaksi itu akan bergeser ke dirinya sendiri. Oke, ini beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, paham ya? Ini sudah saya jelaskan. Kalau belum paham nanti diulang-ulangi lagi. Ada 3, sebenarnya sih 4. Cuma tekanan sama volume tak jadikan satu aja deh. Karena tekanan sama volume itu kan berbanding terbalik. Biar tidak banyak hafalannya. Oke, paham ya? Tadi sudah kita bahas tentang kesetimbangan kimia teorinya. Untuk part selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal kesetimbangan kimia. Oke, semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Oke, thank you ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.